Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Imam S. Arizal dalam acara Dialog Gue Lebur TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana tantangan dan peluang kewirausahaan di era pandemi. Sebab faktanya pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan banyak hal menjadi lumpuh. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Banyak masyarakat yang mengeluh karena usaha-usaha mereka harus ditutup. Tidak ada lagi yang memperbolehkan mereka membuka usaha, lapak, dan lain sebagainya. Tetapi era pandemi ini tidak boleh membuat mereka berhenti berwirausaha. Maka dari itu, bagaimana semestinya kita berwirausaha di era pandemi, menjadikan pandemi sebagai peluang untuk wirausaha kita. Telah hadir di studio salah seorang pakar ekonomi di Madura, dosen dari Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan yang sudah sangat menguasai bagaimana teori ekonomi. Di studio telah hadir Mas Eki. Ya, selamat datang di studio Lebur TV, Mas Eki. Selamat datang. Ya, Mas Eki. Siap. Belakangan kan banyak nih para pelaku-pelaku usaha ekonomi kelas menengah ke bawah yang mengeluh, waduh Pak, sekarang ini susah, berdagang sudah tidak boleh dan lain sebagainya. Betul. Salah satu penyebabnya adalah COVID-19. Kira-kira menurut Mas Eki ini seperti apa sih sebenarnya masyarakat menyikapi pandemi ini? Oke, terima kasih Mas Imam. 3 bulan terakhir, ini merupakan suatu fenomena yang luar biasa. Betul. Khususnya bagaimana perekonomian kita. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga mengglobal, mendunia. Dialami semua negara. Nah, tentu hal ini menjadi pemikiran kita bersama. Ketika hal yang terjadi seperti sekarang COVID-19 ini terjadi tanpa kita undang, tanpa kita prediksi sebelumnya, maka hal ini harus kita antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Para pemuda harus punya inovasi yang luar biasa, khususnya untuk menggerakkan bagaimana ekonomi ini terus berlanjut. Karena ekonomi ini kita ketahui bahwa ekonomi ini menjadi ujung tombak sosial kehidupan masyarakat. Kalau ekonominya lumpuh, maka semua bisa dipastikan akan lumpuh. Suatu negara kalau ekonominya hancur, maka negara itu akan hancur. Iya, tetapi kan masyarakat gimana mau menggerakkan ekonomi? Keluar rumah saja tidak boleh kan kayak gitu sekarang. Makanya ada istilah WFH ya. Bagi yang mungkin kerja secara profesional ada istilah WFH. Bagaimana tetap beraktivitas, berakselerasi, berkegiatan, tapi stay di rumah. Nah, hal ini harus menjadi tantangan. Bagaimana caranya kita untuk tetap berkegiatan, tetap punya pemasukan, ekonomi kita tetap jalan, pendapatan kita terus mengalir dengan situasi yang seperti ini? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mampu melakukan akselerasi. Akselerasi yang saya maksud adalah bagaimana kemudian kita misalnya punya wirausaha. Yang itu misalnya anggaplah contoh kecil toko. Nah, di situ ketika era pandemi ini muncul, maka toko diminta semuanya tutup. Betul. Nah, tapi kan tidak se ekstrim itu gitu ya. Seketat kalau ditutup, maka kemudian ada beberapa orang akan kehilangan pekerjaan. Nah, ini menjadi dilema. Nah, bagaimana caranya untuk tetap ada pemasukan? Maka saat ini strategi marketing itu sudah banyak diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan, oleh para praktisi-praktisi, oleh para pakar-pakar wirausaha. Nah, jualan online menjadi salah satu alternatif. Nah, jualan online itu harus kita dan ini menjadi ini loh ya, saat ini di era pandemi masih tren dan selain tren juga tetap bertahan ini. Kita lihat bagaimana Lebaran misalnya. Saya sendiri juga beli lewat online sekarang. Saya pun juga demikian. Ini ternyata tidak mencekam itu kalau langsung ditutup. Nah, ada hal lain yang harus kita lakukan. Berwirausaha menjual melalui media online, memanfaatkan. Ada yang COD, ada yang transfer dulu. Nah, ini yang COD menjadi alternatif yang sangat luar biasa karena mereka bayar
ketika barang sudah di tempat tiba. ya, sudah Iya. tiba di tempat. Dan ternyata COVID-19 ini tidak selamanya mematahkan perekonomian kita gitu. Oke. Masih banyak alternatif yang harus kita lakukan, misalnya berwirausaha melalui media-media online, menjual dengan media-media online. Yang itu penting sangat luar biasa. Jangan juga. mengeluh ya, jangan mengeluh. Ini menjadi problem. Kita anak muda misalnya ya, kalau kita mengeluh, menerima keadaan dengan mengatakan ya sudahlah, saya menyerah dengan keadaan ini. Ini yang nggak boleh. Pemuda saat ini harus muncul, harus mampu menunjukkan kreativitasnya, harus muncul dengan gagasan inovasinya yang karena kita sudah terbuka lebar, Mas. Bayangkan, hampir dipastikan anak muda saat ini punya Android. Iya. Nah, untuk apa Android itu kalau enggak kita maksimalkan dengan baik? Dan kalau punya Android bisa dipastikan pemuda itu sudah punya paket data. Betul. Kalau enggak punya paket data, pasti dia akan gelisah. Iya, selain apa gunanya cari punya wifi Android, gratis ya. Iya, jadi dengan wifi gratis pun masih bisa melakukan aktivitas ini. Ini yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman pemuda, karena diakui atau tidak pemuda ini adalah generasi di masa yang akan datang. Dalam dunia kewirausahaan, apa sih misalnya dampak positifnya dari COVID-19 ini? Misalnya pemanfaatan teknologi ya. Jadi kita mulai beradaptasi bahwa dagang tidak harus punya kios, tidak harus punya tempat, tapi juga bisa melalui teknologi kayak gitu. Dari segi kewirausahaan, tentu manfaatnya sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa. Pertama, yang boleh saya gambarkan ya, bahwa dengan adanya pandemik ini, dampak positifnya bagi kita pertama jadi melek teknologi, Mas. Betul. Tidak hanya teman-teman pemuda ya, mungkin para dosen atau bahkan para pekerja-pekerja kantoran, pada dewan, pemerintah daerah, semua tingkatan. Karena moro-moro harus virtual, rapat secara online, maka di situ pertama melek teknologi. Betul. Semua tingkatan itu, baik itu pemuda, setengah dewasa, bahkan yang tua sekalipun. Yang tua ya. Ini harus melek teknologi, dan itu tuntutan. Nah, dengan demikian, dengan melek teknologi ini, maka ini tidak teman-teman pemuda ini harus melakukan pembenahan. Bagaimana caranya tahu agar ternyata teknologi seperti ini. Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya COVID-19 ini, dampaknya bagi wirausaha ini pertama dari permodalan, Mas. Banyak orang-orang pengen wirausaha ini takut karena modal. Betul nggak? Takut karena modal. Pertama alasan, saya orang saya nggak punya modal. Apa yang harus saya jual untuk membuka wirausaha? Karena harus sewa tempat, kan ya? Betul. Harus punya kios. Itu lain lagi bagaimana menyetok barang untuk selalu ada di gudang. Butuh modal yang sangat luar biasa. Nah, tapi satu, teknologi itu tadi menjadi alternatif yang luar biasa. Bisa jadi reseller juga ya. Iya, reseller. Bagaimana kemudian tidak harus ada barang di gudang, kan? Tidak harus ada barang di gudang, siapa yang beli langsung kita kirim, kan begitu. Betul. Artinya menjual ketika sudah ada konsumen, tidak menyetok barang di gudang. Kalau menyetok barang di gudang kan otomatis kalau laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku bisa saja rugi, kan bisa begitu. tapi harga kalau barang bisa saja naik turun ya. Fluktuasinya sangat tidak, apalagi masa pandemi 19 ini ya, masa COVID-19 ini, artinya fluktuasinya itu sangat tidak bisa unpredictable lah, tidak bisa diprediksi. Naik turunnya barang itu tidak bisa kita prediksi. Bahkan kadang misalnya baju ya, yang harganya 100 di masa pandemi ini bisa ke 250, bisa ke 150. Jadi dengan brand yang sama misalnya. Nah, tapi malah tambah naik ya, bukan tambah turun. Tapi meskipun tambah naik, karena ini menjadi alternatif terakhir, maka tetap dibeli sama orang, Mas. Betul. Tetap dibeli. Tetapi juga dampak lainnya bagi perekonomian masyarakat, ada yang bekerja kantoran, yang swasta ya, kalau yang negeri atau dosen kan tetap. Tapi kalau yang swasta banyak yang di PHK ini. Ini kan mungkin juga mengajarkan bagi kita yang di PHK ini harus berwirausaha kayak gitu. Betul. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa COVID-19 atau pandemi atau virus corona ini tidak selamanya memberikan efek
negatif ya. Tapi kita harus berpikir bagaimana ambil sisi positifnya. Sisi positifnya itu apa? Kita udah misalnya sekian tahun kerja di salah satu perusahaan, misalnya 5 tahun. Dengan 5 tahun kita bisa mendapatkan apa sih? Ilmu yang kita dapat di tempat kita bekerja apa sih pertama? Kedua, dari gaji yang kita dapatkan berapa sih yang disisihkan untuk di saving, untuk disimpan. Nah, dengan demikian, ketika ada pandemi kayak gini di PHK, nggak usah bingung. Mestinya selama 5 tahun ada di perusahaan, ambillah ilmunya, memanfaatkan saving yang tadi itu untuk berwirausaha. Berwirausaha apa? Banyak, Mas. Kalau kita lihat berwirausaha itu ya pemula ya, konteksnya wirausaha pemula, tidak hanya melihat bisnis ini yang bagus ya. Nah, trennya jangan terlalu tinggi. Kita lihat bisnis yang kecil-kecilan dulu. Karena apa? Step by step. Mulai dulu bangun kepercayaan, bangun marketplace, baru kemudian trust sudah terbangun, punya pelanggan tetap, kembangkan. Nah, di situ manfaatnya.